Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Hari ini pada praktikum ke-6 kita akan membahas tentang fungsi atau function dan array atau susunan. Nah, seperti itu bagaimana? Kita langsung saja. Coba bikin function dulu. Function, saya mau bikin function fx as integer. Nah, berikut adalah fungsi f yang mengolah input x dan nilai dari hasil fungsinya adalah integer seperti itu. Ini harus dideklarasikan ya. Lalu kita bisa bikin f sama dengan misalnya x kurang 5 seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari fungsi yang sederhana. Jadi f akan mengambil nilai x ini lalu dikurangi dengan 5 seperti itu. Function ini tidak perlu berada di dalam sub. Jadi bisa di luar nih seperti ini. Saya bisa bikin sub baru satu. Bisa bikin debug print. Lalu kita panggil fungsi f-nya tadi. Kita misalnya tambahin 6 deh. 6. Nah, kalau saya run berarti kan 6 kurang 5 harusnya hasilnya 1. Nah, seperti itu. Sesuai. Nah, itu berikut adalah function kan. Kita lanjut ke yang namanya array. Array itu seperti apa? Sub array 1. Saya coba pakai yang contoh di modul aja ya. Hari sama dengan array. Jadi kalau bikin array itu tambahin array aja, array lalu apa aja isi dari array tadi itu. Minggu, Senin, Selasa, udah deh, segini doang. Nah, kalau saya coba run, saya bikin debug print nih, debug print hari 1. Nah, yang keluar itu bukan minggu, melainkan Senin. Kenapa hal itu bisa terjadi? Gara-gara array itu datanya dimulai dari 0. Jadi penghitung data itu dimulai dari 0. Itu umum berlaku pada bahasa pemrograman secara umum. Jadi di Python, di Java dan lain-lain itu biasanya memang dimulai dari 0. Jadi kalau mau memunculkan minggu harus pakai 0 seperti itu. Hal tersebut pantas untuk diingat untuk mencegah error pada program nanti seperti itu. Oke, lanjut ke nyimpan data pada Excel. Oke, kita bikin aja nih, kombinasikan array hari ini, kita jadikan dia sebagai function. Function nama hari, misalnya a as integer string. Jadi keluaran dari function nama hari ini adalah string alias kalimat. Terus ini kita copy. Nama hari sama dengan hari plus ini kita a kurangi 1. Jadi kalau input dari usernya itu adalah 1, kayak keluar itu jadikan 0 kan, jadinya minggu. Jadi sesuai. Seperti itu. Nah, function tadi itu bisa kita gunakan pada Excel-nya nih, di Excel nih. Kita bisa bikin 1, 2, 3. Lalu tekan di sel di mana? Sama dengan nama hari. Nah, kita panggil function yang tadi itu. Lalu kita pilih sel yang ada isi angka ini. Tuh, 1 minggu kan? Senin, Selasa, satu lagi. Habis ya. Yaudah deh. Tadi cuma bikin 3 emang. Oke, berikut. Nah, jadi itu tadi contoh dari penerapan function dan array di sel di Excel ini seperti itu. Lanjut ke materi selanjutnya adalah cara menyimpan data pada Excel. Nah, misalnya yang ini nih, yang tadi kan. Saya mau simpan datanya. Saya jadikan dia di debug print. Caranya gimana? Saya bikin sub baru 2. Lalu kita sebentar. Awalnya kita cek dulu dia itu di mana nih. Kan data ini dimulai pada baris kedua kan. Baris kedua lalu di kolom 1. Jadi kita bisa bikin baris dasar sama dengan 1.
kolom dasarnya udah nggak usah. Kita lanjut nih. For i sama dengan 1 sampai berapa? 1 sampai 3 kan? Kan ini ada 3 baris kan? Berarti for i sama dengan 1 sampai 3. Lalu ada berapa kolom? Ini kan ada 2 kolom nih, A dan B. Lalu kita bikin for j sama dengan 1 sampai 2. Seperti itu. Jadi dia ngulang membaca 2 kolom sebanyak 3 kali. Ya, seperti itu. Tulisannya gimana? Misalnya tuh ya. Sesi data sama dengan data dan ya, data dan cells. Nah, cells ini untuk memilih mana yang cells yang mau kita isikan datanya tuh. Di sini kan data pertama itu ada di baris kedua kolom 1 kan, kolom A. Berarti ini cells baris dasar tambah i. Nah, makanya tadi kenapa baris dasar itu 1, supaya dia itu jadi 2, jadi pas di sini tuh. Koma j, karena ini kan nanti bersatu plus 2 gitu. Dan v beta biar rapi. Next j. Oke, lalu nih kita coba, ini udah sesuai. Next i. Oops. Nah, di sini kita debug print. Debug print datanya. Nah, maka seharusnya sih udah sesuai. Kita buktikan aja coba. Kalau saya run, maka seharusnya keluar nih. Sorry. Di sini harusnya di mana ya? Ini di sini berarti. Kita jadiin kosong. Nah, tuh udah bener kan? Udah sama tuh. Nah, jadi itu caranya nyimpan data pada Excel. Oke, lanjut ke penjumlahan pada matriks nih. Misalnya ada matriks A dan matriks B. Sebentar. Nah, matriks A dan matriks B. Oke, 1, 2, 3, 4 ini. Langkah pertamanya tuh kita siapkan atau kita deklarasikan dulu deh. Sub penjumlahan matriks. Kan ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Kita dim aja semuanya. Dim A 1 sampai 2, karena ini kan matriksnya order 2 kali 2 kan, makanya seperti itu. Nah, dia harus 2 kali, jadi ada 2 baris 2 kolom. Ini kita ulangi. Oke, ini B jadi C. Nah, pertama deklarasikan, kedua kita carilah apa yang dibutuhkan untuk membantu. Di sini kan kita bisa lihat datanya ini dimulai pada baris ke-8 kan. Jadi kita bisa bikin baris dasar sama dengan 7 supaya nanti di for next dia pas 8 gitu. Lalu kita bisa bikin kolom dasar B sama dengan, kan B ini dimulai dari D kan ya. Berarti itu di kolom keempat. Jadi kita bisa bikin 3 nih kolom dasarnya. Kalau kolom dasar C sama dengan, C itu kan di G itu kan 7, berarti ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6. Seperti itu. Nah, itu udah yang dibutuhkan dah sih gitu doang. Nah, setelah itu langkah selanjutnya, setelah ini sudah ngedim, sudah kasih data yang kita butuhkan, kita simpan dulu datanya. Caranya gimana? Kayak gini. For i sama dengan 1 sampai 2. Lalu for j sama dengan 1 sampai 2. Lalu kita kasih logikanya tuh. Gimana? Kita bisa bikin seperti ini. A i, j sama dengan
Data A itu dimulai pada baris ke-8 kolom 1. Berarti cells baris dasar tadi kan tambah I, J. Ya benar. B juga baris dasar tambah I, tadi kan ada kolom dasar B nih, berarti kolom dasar B tambah J. Nah seperti itu. Sesuai berarti C berarti I, J sama dengan ya penjumlahan A matriks A dan matriks B. A I, J tambah B I, J. Nah ini sudah ada, sudah selesai. Next J, next I. Lalu di mana kita letakkan atau kita isikan di kotaknya? Di sini harusnya. Kita coba aja. Ini kan ada di kolom 7, berarti tadi udah ada ya. Berarti cells, kita akan masukkan nilai C tadi ini di cells baris 8 kolom 7. Berarti baris dasar tambah I, tadi ada kolom dasar C tambah J. Taruh di sini. Terus sini aja deh. Sama dengan C. Kita coba aja. Apakah sesuai atau tidak? Semoga sesuai. Nah, itu kita bisa lihat. 1 tambah 5 itu 6. 2 tambah 6 itu 8. 3 tambah 7 itu 10. 4 tambah 8 itu 12. Nah, sudah sesuai ya. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.